Hai, halo. Keluarga jiwa aku apa kabar? Senang sekali ternyata bisa hadir lagi dan kita ketemu lagi kali ini di Pick a Card Reading. Aku merasa ada banyak hal yang mendorongku. Ya, jadi aku merasa terdorong untuk melakukan sebuah reading kali ini tentang banyak sekali di antara kamu yang mempertanyakan kapan aku akan mencapai mimpi-mimpiku, tujuan kehidupanku, seberapa dekat aku dengan mimpi-mimpiku, dan itu adalah tema reading untuk kali ini, so be ready. Ada banyak banget hal yang sedang kulakukan karena kadang-kadang manusia ya, kita semua butuh istirahat. Kadang dalam setiap hal yang kita lakukan tidak selalu kita harus merasa dalam mode mengejar sesuatu. Kadang kita juga butuh memberi waktu bagi diri kita untuk santai sejenak, untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri, untuk tahu kapan saatnya ngegas dan kapan saatnya ngerem. Oke, kapan saatnya ngegas? Kamu udah tahu jawabannya. Kapan saatnya kamu harus ngerem? Kamu sendiri lebih tahu karena biasanya organ-organ di tubuh kamu ini udah ngasih sinyal. Jadi tubuh ini selalu ngasih sinyal ketika kapan saatnya kamu perlu istirahat, kapan saatnya kamu perlu untuk kembali bangun dan mendapatkan lagi mimpi-mimpimu untuk kamu lakukan, kamu upgrade setiap hal agar selalu ada hal baru yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk lingkunganmu. Oke? Sudah ada 3 file di sini seperti biasa. Ya, kamu tinggal pilih di antara ketiga file ini. Ini file 1, file 2, file 3. Aku akan langsung beri charm di atasnya karena banyak sekali yang masih baru di Tarot Tania. So, aku merasa kamu butuh bantuan charm ini untuk menentukan mana di antara ketiga file ini yang intuisimu pilih. Oke? Ambil waktumu. Dapatkan ketenangan itu. Ya, tenangkan pikiran, lalu jiwamu akan berbicara. Mana di antara ketiga pel ini yang akan menjawab pertanyaan dari seberapa dekatkah aku dengan mimpi-mimpiku? Aku akan membuatnya lebih fokus. Wait a minute. Oke. Ya. Aku sudah tuliskan timestamp di sana. Kamu bisa langsung klik ke waktu di mana file yang kamu pilih tersedia, tapi aku akan membuat video ini menjadi sebuah video premiere, sehingga untuk mengklik file yang kamu pilih, kamu harus menunggu premiernya habis. Tapi ya, aku harus selalu ingatkan ini, this is general reading, oke? Even kamu memilih satu file, ada begitu banyak orang juga memilih file itu, atau 2 file atau 3 file, yang pasti ada orang lain selain kamu yang memilih file itu, sehingga bacaannya bisa cocok, bisa enggak, oke? Kalaupun bacaan ini memang sesuatu yang harus kamu dengar, maka ya, itu memang yang harus kamu dengar. Tapi jika kamu merasa bahwa itu bukan filemu, oke? Kamu melihat bahwa pesannya bukan untukmu, bisa jadi pikiran kamu sedang sedikit kalut sehingga kamu memilih file yang tidak seharusnya kamu pilih, maka cek file yang lain, oke? General reading artinya menarik energi dari banyak orang, jadi nggak bisa 100% resonate dengan kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, cari file lain, oke? Kita akan segera menuju file 1 lebih dulu, file 2 dan file 3. Kamu juga bisa langsung mengaksesnya, tapi ingat setelah premiere ini selesai, oke? Let's see. Hai, file 1. Ini yang kamu pilih, oke? Smoky quartz. This is beautiful, ya. Oke, aku akan taruh di sini. Dan ini nanti akan kita lihat setelah aku ambil tarot card untukmu. Something about transformation. Seberapa dekat kamu dengan mimpi-mimpimu, file 1. See? Oh wow. File 1. Beautiful. Sangat dekat. Beberapa di antara kamu sudah menjalani mimpimu, sebagian mimpimu sudah tercapai, oke? Grup kecil, beberapa yang lain, kamu dalam proses menuju ke sana, tapi ini terlalu dekat. Jadi kalau kamu menyerah sekarang, aku merasa itu bukan pilihan terbaik. Menyerah bukan pilihan terbaik sekarang, karena jelas sekali yang disampaikan oleh Spirit Guide dan The Universe Energy di sini adalah maju terus,
maju terus, kamu sudah berada di path yang benar, oke? Kamu menyambut transformasi, kamu menyambut perubahan yang memang datang untukmu. Jadi, kamu ini adalah tipikal orang yang saat ini sedang berusaha untuk berdamai, menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan, dan itu adalah sinyal bagus, itu adalah tanda bagus karena kamu begitu dekat dengan mimpi-mimpimu, begitu dekat. Oke. Look at that, ya. Ini ada di bottom of the deck, oke? Aku akan ambil di sini. Pal 1, this is a beautiful. Kamu dapatkan transformation, Queen of Fire, Chariot, King of Water, dan Six of Fire. I don't know, kenapa beberapa di antara kamu masuk ke pile 1, karena to be honest, ada banyak hal, ada banyak orang yang memilih di pile 1 ini. Dan kalian sudah beberapa, ya, hidup dengan satu demi satu mimpi-mimpi yang tercapai. Tapi kamu seperti berusaha untuk bertanya, what next? Apalagi nih? Karena aku ngerasa kayak dengan apa yang sudah aku capai sekarang, aku perlu sesuatu yang baru, aku perlu sesuatu yang membuat aku kembali dalam tanda kutip hidup, gitu. Even beberapa yang lain, justru kamu sedang berada di titik dimana sepertinya kamu lelah mengupayakan sesuatu, tapi ini adalah pesannya, oke? Jangan berhenti di sini, ya. Jangan meragukan lagi langkah-langkahmu, oke? Kamu tidak ditakdirkan untuk sedih, untuk kecewa, no. Bigger thing, ya. Ada sebuah hal besar yang menunggumu, dan kamu bisa mencapainya, oke? Kamu lebih kuat daripada yang kamu tahu, ya. Look at that. Kamu menyambut hangat perubahan itu. Kamu tahu sesuatu harus dirubah, kamu tahu tentang apa yang mau kamu rubah, dan kamu berubah. Itu yang aku dapatkan. Kamu berubah untuk sebuah kestabilan, kamu berubah untuk finansial yang lebih bagus, kamu berubah untuk relationship yang lebih sehat, untuk hubungan yang lebih sehat bersama dengan orang lain maupun dengan dirimu sendiri. Kamu ingin energimu ini ya bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupanmu, dan kamu tahu bagaimana cara untuk mengoptimalkannya. Beautiful. Kamu dapatkan Queen of Wands, dan this is Six of Wands. Kamu sudah belajar banyak. Kamu beberapa mengikuti terapinya dari awal, dan kamu tahu bahwa kunci mendapatkan sesuatu yang lebih besar adalah bersyukur. Kamu pandai bersyukur. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, kamu mengingatkan dirimu untuk pandai bersyukur. Dan ada nyala api di sini. Mengibaratkan seperti sesuatu yang hangat, api unggun katakan, ya. Semua berasal dari sesuatu yang bisa dibakar, dan untuk membakar, untuk membuat sebuah api unggun diperlukan kayu, oke, diperlukan api, dan akhirnya terbakar. Api unggun itu bisa menghangatkan siapapun yang butuh kehangatan. Pesannya adalah, oke, kalau kamu saat ini sedang beberapa, oke, aku tidak bilang seluruhnya, justru ini seperti sebuah grup kecil, 1 atau 2 orang. Jika kamu sedang kesulitan untuk bersyukur, kamu pun juga harus cari bahan, seperti halnya api unggun yang butuh kayu, oke, mungkin butuh dedaunan, mungkin butuh minyak tanah di situ. Tapi harus ada bahannya, bahan yang dibakar untuk membuat itu menyala. Jadi bagaimana menyalakan rasa bersyukurmu? Cari bahan yang paling simpel ada dalam kehidupanmu yang bisa kamu syukuri. Butuh mencari, ya, butuh sadar bahwa jika kamu sedang susah bersyukur, maka lihatlah dirimu, apa yang sudah kamu capai, lihatlah sekelilingmu, apa aja yang bisa kamu syukuri. Kamu masih punya pekerjaan misalnya, sementara orang lain banyak yang kesusahan mencari pekerjaan atau justru banyak yang kehilangan pekerjaan. Kamu masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kamu sayangi, kamu masih bisa melihat mereka hidup di dunia ini. Atau sekedar, ya, kamu rasakan jalan-jalan, masih bisa menghirup udara pagi yang segar, masih bisa melihat hijaunya tanaman, oke? Masih bisa mendengar suara burung berkicau, oke? Sesimpel itu. Atau beberapa seperti kamu masih bisa mencintai, sekalipun mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu atau seseorang yang mencintaimu balik, tapi kamu masih bisa merasakan mencintai, which is beautiful, oke? Dan itu yang harus kamu sadari saat ini, ya. Butuh bahan dan butuh dicari, butuh kesadaran untuk itu. Kamu ini sedikit lagi, selangkah lagi menuju kesuksesan. Aku tidak melihat ada blockage yang serius di sini, oke? Untuk PL 1, ya. Satu-satunya hal adalah bagaimana kamu memproteksi atau melindungi energimu. Ya, melindungi energi di sini berarti kamu tahu betul ketika kamu mulai kelelahan, kamu tahu betul ketika mulai ada rasa kecewa, susah bersyukur, maka kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikan dirimu, karena kamulah yang punya kendali, kamulah yang punya izin. Oke?
bahkan mengizinkan dirimu untuk bahagia, untuk bersyukur saat ini. Itu pun kamu perlukan. Wow. Hal satu, dan ya, look at that. Momen-momen dimana kamu mendapatkan mimpi-mimpimu biasanya adalah momen paling krusial. Ini seperti sebuah titik balik. Kalau kamu tidak maju, ibaratnya 5 cm lagi kamu mencapai puncak pendakianmu atau tujuanmu, itu biasanya adalah momen-momen dimana betul-betul kamu ingin menyerah dengan kehidupan, dan kamu diingatkan untuk no, do not give up. Oke? Maju terus karena kamu on the right path. Kamu ada di track yang benar, kamu ada di path yang benar, kamu ada di jalan yang benar untuk mencapai, dan selangkah lagi menuju mimpi-mimpimu. Biasanya langkah terakhir adalah tentang jangan terlalu mengontrol kehidupanmu. Oke? Jika kamu merasa sudah mengupayakan sesuatu, apapun yang sedang ingin kamu capai, lulus ujian, mendapatkan pekerjaan, karir impian, mendapatkan rumah tangga impian, orang-orang yang kamu harapkan datang untuk hadir dalam kehidupanmu dan mencintaimu, membentuk sebuah keluarga atau family, sebuah lingkungan, atau sebuah situasi di mana kamu bisa menjadi bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Banyak sekali yang punya mimpi-mimpi besar di PAL 1 ini. Dan ketahuilah, oke? Kamu menuju ke sana dan sedikit lagi, dekat sekali. Aku merasa, ya, PAL 1, 2, dan 3. Ini yang terdekat, oke? Ini yang terdekat. PAL 1. Kamu hanya butuh dalam momen ini menjadi seorang King of Cups. Ya. Jangkar spiritualitasmu harus lebih kuat. Sabar itu diperlukan dalam momen ini. Aku tahu, oke, kamu beberapa menjawab seperti kurang sabar apalagi gitu. Mungkin kamu beberapa kehilangan sesuatu yang sangat kamu inginkan atau seseorang yang sangat kamu inginkan. Tapi kamu harus menjalani kehidupanmu sepenuhnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, karena kamu psychic, oke? Kamu berbeda dengan orang pada umumnya. Kamu unik. Dan kamu sudah melakukan hal benar, ya. Bawa kebijaksanaanmu itu, bawa pengalaman-pengalamanmu itu dengan cinta di sini. Karena kamu tahu bahwa rasa sakit hati itu kan nggak enak, ya. Dan untuk merasa sakit hati itu sebetulnya butuh izin kamu. Maka jangan biarkan atau jangan mudah mengizinkan seseorang atau sesuatu menyakitimu. Semua ada di kendalimu. Bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk menyakiti dirimu atau situasinya tidak menyakiti dirimu, itu pun perlu izin dari dirimu. Jadi jangan mudah membiarkan orang lain menyakitimu. Oke? PAL 1, bawa ini ke dalam kehidupanmu. Let's see, pesan apa lagi untukmu? Yes, seperti yang aku bilang, ya. Kamu dekat dengan mimpi-mimpimu. Attraction. Kamu tahu apa yang kamu tarik dalam kehidupanmu. Kamu sadar betul bahwa kamu tidak menarik yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu, maka kamu menjadi versi dari seseorang dari masa depan yang kamu tarik dalam kehidupanmu. Oke? Versi dirimu di masa depan yang kamu inginkan, seperti apa hidup, seperti apa keberkahannya, seperti apa kesuksesannya, itu sudah kamu rasakan sekarang. Sehingga perlahan dengan pasti kamu tahu bahwa kamu menarik versi itu ke dalam kehidupanmu. Sedikit lagi. Beberapa sudah. Pleasure, ya, aku tahu ini menyenangkan. Aku tahu bahwa kamu sedikit lagi untuk mendapatkan ini. Seperti, finally, ini yang aku tunggu. Dan kamu semakin dekat ketika kamu berada atau selaras dengan energi Tuhan, energi semesta, ya. Kalau kamu percaya sepenuhnya, Tuhan akan mengabulkan setiap hal yang kamu inginkan, yang kamu impikan. Tapi kamu tahu bagaimana caranya memanifestasinya dalam kehidupanmu. Bukan hanya berdoa saja, oke? Tapi taking action, dan kamu tahu bagaimana harus menjadi kualitas seperti apa. Change, wow. Kamu dapatkan transformation dan kamu dapatkan change di sini. Sesuatu akan berubah. Berubah jauh lebih baik daripada yang kamu bisa duga. Lebih dari, aku mendengar, lebih dari ekspektasimu, lebih dari yang bisa kamu harapkan. Family. Dan kamu merasa bukan hanya kamu dengan keluargamu, orang-orang terkasih di sekeliling kamu, tapi kamu pada akhirnya akan merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Even itu adalah keluarga semesta. Kamu akan tahu bahwa semesta ini selalu mendukungmu dengan berbagai hal positif yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupanmu.
Selama ini cuma caranya aja yang salah. Tapi ketika kamu membenahi caranya, kamu tahu bagaimana kamu berkomunikasi dan bersinergi dengan energi dari the universe. Kamu belajar tentang law of vibration, kamu belajar tentang law of attraction. Oke? Jika kamu pernah memilih untuk pergi dari sebuah situasi yang tidak sehat atau toksik dalam kehidupan kamu, maka sesungguhnya itu adalah pilihan yang benar. Oke? Kamu tidak perlu menyesali what if. Bagaimana seandainya kalau aku tidak pergi saat itu, bagaimana seandainya kalau aku memutuskan untuk tidak seperti yang sekarang. No. Yang kamu lakukan sudah benar, yang kamu lakukan sudah sesuai dengan apa yang memang harus kamu ambil, dan kamu akan membuatnya menjadi hal terbaik dalam kehidupanmu. Pergi atau tidak kamu dari sebuah situasi yang toksik, kamu tahu bahwa kamu akan merubah kehidupanmu dengan jalanmu. Oke, tidak harus selalu semua orang meninggalkan situasi toksik itu, karena beberapa seperti kamu punya energi yang kuat untuk berada di situasi itu, dan memang kamu harus mempelajari sebuah pelajaran hidup dalam situasi itu. Dan seketika kamu lulus dengan ujian itu, semuanya berubah. Semuanya berubah. Kamu mendapatkan mimpi-mimpimu, kamu berada dalam sebuah hubungan yang lebih sehat, dan masih banyak lagi pencapaian dalam kehidupanmu yang luar biasa ke depannya. Kamu bisa mencapainya. Satu, kamu luar biasa. Kamu sudah menjalani kehidupan yang begitu sulit, begitu menantang, oke? Dan melewati itu membuat kamu percaya diri dan yakin. Dan kamu harus yakin, karena aku yakin dengan tebaran kartu ini, dengan energi yang aku baca. Ya. Kamu sudah melewati banyak hal sehingga kamu mampu sebijaksana ini. Beberapa di antara kamu tidak mengalami sebuah roller coaster kehidupan seperti kebanyakan orang, tapi kamu punya sebuah tujuan hidup yang lebih mulia daripada apa yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu merasa kamu butuh mencari tahu sesuatu yang memang perlu kamu ketahui. Satu, semoga apa yang kamu dapatkan ini, apapun itu, karena aku merasa this is something big for you, ini sesuatu yang besar untukmu, kamu tetap ingat bahwa kehidupan ini pada akhirnya purpose-nya adalah ketika kamu akan mendapatkan kebermaknaan, ketika kamu tahu bahwa itu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang sekelilingmu, atau mungkin lebih besar lagi circle-nya daripada hanya sekedar circle keluarga. Tapi tidak perlu memaksakan itu. Aku berbicara ini untuk beberapa orang atau spesifik 1 atau 2 orang. Kamu akan menjadi seorang influencer yang besar. Kamu akan kaya raya, dan kamu akan menggunakan kekayaanmu, kesuksesanmu untuk mengangkat orang-orang yang kurang beruntung dengan kehidupannya. Kamu akan membagi ilmunya, bagaimana caranya mendapatkan kelimpahan itu dalam kehidupan. Thank you, Pal 1, untuk tujuan hidup dan cita-cita yang indah ini. Semua akan tercapai dalam waktu dekat. Jangan menyerah, oke? Pal 1, elemen apinya sangat kuat di sini. Ada Sagittariusnya paling kuat. Kemudian Aries dan juga Leo. Tapi ada juga energi yang kuat dari Cancer. Setelah Cancer ada Scorpio dan Pisces. Ya, kemudian baru diikuti oleh elemen lainnya. Virgo, Taurus, Capricorn. Okay. And then Libra, Gemini, Aquarius. Yeah. I'll see you in the next video, guys. I love you. Hai, Pal 2, ini yang kamu pilih. Okay, this is fluorite. Beautiful, yeah. Let's see. Aku akan taruh di sini. That's fine. Kita akan lihat ini nanti. Aku akan ambil tarot card dulu untukmu. Seberapa dekat Pal 2 dengan mimpi-mimpinya? Pal 2, aku merasa kamu sempat berputar-putar di tempat yang sama. Kamu dapatkan Two of Swords in reverse, Nine of Pentacles, Three of Water, atau Three of Cups in reverse. Kamu dapatkan Moon dan Queen of Swords. This is in reverse. Aku merasa kamu cukup dekat
untuk menggapai impianmu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Tapi ada beberapa pekerjaan rumah pile 2 yang harus kamu kerjakan, ya. Mungkin kamu pernah kecewa, pernah marah dengan sebuah situasi sehingga membuat kamu tidak bisa memutuskan, oke? Ada hal yang sulit kamu putuskan dalam kehidupanmu dan kamu harus memutuskan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Mandiri secara finansial, kamu ingin bisa mendapatkan uang banyak untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Kamu punya begitu banyak mimpi untuk menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Kamu ingin melindungi keluargamu, kamu ingin melindungi orang-orang yang kamu sayangi, oke? Tapi sesuatu di masa lalu, mungkin berhubungan untuk 1 atau 2 orang, spesifik sekali, mungkin ini terhubung dengan sebuah pengkhianatan, mungkin kamu pernah merasa dikecewakan atau dibuat marah oleh seseorang dalam kehidupanmu. Dan itu membuat kamu merasa kamu tidak nyaman. Membuat kamu merasa, kenapa hidup seperti ini? Kenapa kamu merasa hidup ini tidak adil? Ketika mereka atau siapapun dalam kehidupanmu tidak baik, bukan berarti mereka akan mempengaruhimu menjadi tidak baik. Ini tentang kendali, kendalinya ada di kamu, oke? File 2. Aku merasa bahwa apa yang kamu lakukan sekarang adalah ketika kamu tidak menjalani hidupmu sepenuhnya, oke? Kamu lebih banyak fokus atau berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak seharusnya. Kamu berusaha untuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu, oke? Itulah kenapa aku merasa kamu seperti berputar-putar di tempat yang sama. Kamu takut kehilangan sesuatu. Kamu meragukan dirimu. Kadang kamu tahu bahwa kamu intuitif, file 2. Tapi emosi, cara kamu menghandle emosimu, kemarahanmu terhadap sesuatu seseorang di masa lalu, itu seringkali membuat kamu sedikit menjauh dari apa yang kamu tuju. Ketika diingatkan, kamu tipikal orang yang sadar, oke, apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu perlu continuity. Bahwa kita manusia, ups and down itu hadir dalam kehidupan kita. Dan aku merasa bahwa konsisten itu tidak selalu bisa kita upayakan. Ya, kadang-kadang kita hanya perlu merasa, oke, aku harus mundur, aku harus istirahat sejenak agar aku bisa merawat, memaintain proses healingku, memaintain tentang bagaimana aku harus lebih banyak fokus kepada energi positif ketimbang energi negatif. Karena ini adalah energi di mana ada kadang ups, kadang down, tapi intensitasnya begitu terasa sekali. Sehingga aku merasa bahwa kamu punya mood swing, ya. Moodmu bisa tiba-tiba bagus, bisa tiba-tiba enggak. Memang ini tidak terlepas dari kamu yang seorang empath, tapi kamu ini gampang untuk dibakar semangatnya, tapi juga gampang kehilangan semangat. Makanya penting bagi kamu untuk tahu bahwa keraguan, kecemasanmu itu tidak akan membawamu kemana-mana. Ya, kalau kamu sedang meragukan atau mencemaskan sesuatu, itu oke, nggak apa-apa. Bahkan menyadari kecemasan itu ada dalam kehidupanmu, sesungguhnya itu sinyal yang bagus. Hanya saja kita berbicara masalah porsi. Porsinya harus pas, oke? Porsinya harus seimbang. Yang membuat nggak maju biasanya adalah porsi yang berlebihan, ya, berlebihan cemasnya, berlebihan meragukannya. Itulah kenapa ketika pertanyaannya adalah dari Spirit Guide, kamu hidup di mana sekarang? Di masa sekarang, di masa lalu, atau di masa depan? Tidak ada yang salah kalau seandainya kamu merasa seringkali masih mengingat masa lalu, karena meskipun di sana ada mungkin rasa sakit hati, ada trauma, ada dendam, tapi setidaknya kamu juga tahu bahwa ketika kamu mengingat sesuatu yang terjadi di belakang sana, kamu tahu bahwa ada pelajaran yang harus kamu ambil dan tidak bisa kamu ulang. Ya, kesalahan-kesalahan yang harus kamu pelajari dan tidak ingin kamu ulangi lagi dan tidak akan kamu ulangi lagi. Nggak ada salahnya juga kalau kamu masih seperti sering hidup di masa depan, mengkhawatirkan masa depan.
kemudian meragukan tentang apa yang akan terjadi di depan sana. Karena ketakutanmu, kecemasanmu terhadap apa yang terjadi di depan ini sesungguhnya positifnya adalah kamu bisa lebih aware, siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan sana. Persoalannya adalah di porsi. Apakah porsinya lebih banyak dibandingkan rasa bersyukurmu dan kamu be real, ya, menjadi nyata untuk hidupmu saat ini, atau justru itu bisa jomplang gitu ya, nggak seimbang. Dan jangan sampai itu yang terjadi, ya, karena hidupmu butuh perubahan. It is not easy, tidak ada yang bilang bahwa hidup ini mudah, tapi kamu bisa melaluinya, ya. Hidup ini adalah tentang perjuangan, ya, perjuangan untuk menjadi apa yang jiwa kita tuju, ya. Apa misi jiwamu, PL2? Why me? Kenapa aku yang dipilih? Actually, kamu memilih. Jiwamu tahu kenapa kamu harus menjalani kehidupan seperti sekarang. Tanya pada jiwamu. Berkomunikasilah. Aku merasa bahwa ini dekat, tapi pekerjaan rumahnya masih ada beberapa, ya. Maka kejujuran itu hal penting. Terimalah kenyataan, itu hal penting. Menjadi jujur, kemudian menjadi benar. Jujur, baik, dan benar. Itu penting untuk saat ini. Maka terimalah apa yang nyata. Jangan hidup dengan ilusi, ya. Jangan merasa bahwa ketika, this is so specific. PL2. Tarot reader, siapapun itu. Mereka menginterpretasikan kartu, ya, berdasarkan pengalaman hidupnya. Be wise, bijaklah untuk memilih siapa yang akan kamu dengarkan. PL2, benarkah apa yang dibaca itu memang yang harus kamu dengar, atau itu seperti permen, ya, sesuatu yang manis-manis saja yang ingin kamu dengar. Karena sesungguhnya setiap manusia punya tendensi atau kecenderungan hanya akan mendengar sesuatu yang ingin dia dengar, bukan sesuatu yang butuh dia dengar. Bedakan, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang sangat berbeda sekali. That's why aku tidak terlalu sering, ya, untuk mengupload video atau membaca tentang bagaimana perasaan orang lain terhadapmu, apa yang mereka pikirkan terhadapmu, ya. 1-2 kali aku rasa itu lebih dari cukup untuk menggambarkan. Tapi jika kamu memberi makan egomu setiap hari, dan kamu tahu bahwa reader itu, pembaca itu, hanya menyampaikan apa yang ingin kamu dengar, karena mereka tahu polanya, Kemudian kamu merasa senang dengan itu, kamu merasa addict atau candu dengan itu. Berhati-hatilah dengan itu, ya. Apakah kamu memang sedang hidup dalam sebuah ilusi atau kenyataan yang kamu lihat di depan matamu, pengalaman yang kamu alami? Itu lebih penting daripada apa yang mereka katakan, Pada akhirnya getaran dari seorang tarot reader ini akan terhubung dengan getaran yang satu frekuensi dengannya, Aku bahagia karena kalian keluarga jiwaku adalah orang-orang yang memang peduli terhadap pertumbuhan spiritual, yang memang merasa perlu untuk mengembangkan diri, tanpa meninggalkan, ya, fun-nya kehidupan atau enjoy-nya hari demi hari yang kamu lalui untuk kehidupanmu. Tanpa melupakan bahwa kita juga perlu sedikit banyak berdansa dengan kehidupan ini, tapi tidak terlalu fokus dan memberi makan terus egomu hanya untuk mendengar hal yang ingin kamu dengar. Tapi kadang-kadang kamu juga harus membiarkan atau mengizinkan dirimu untuk mendengar sesuatu yang butuh, yang perlu kamu dengar, Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan aku berharap agar lebih banyak lagi tarot reader yang tidak hanya sekedar mengejar sesuatu yang disebut sebagai tren, tapi lebih tentang apa yang perlu dikembangkan dari seseorang, dari sebuah jiwa.
pengembangan dirinya, pendewasaan spiritual. Ya, energetic upgrades. Aku tahu bahwa mungkin semua terasa seperti belum ada perubahan, tapi dalam level energi, it is, ya. Karena kamu banyak berubah secara energi. Dan kalau kamu belum melihat itu secara nyata, apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, bukan berarti itu belum direncanakan untukmu. Karena seperti ada sebuah puzzle yang sedang ditata untukmu. Kamu hanya perlu mempercayainya dan menjalani setiap hari sebaik mungkin, menjadi versi terbaik dari dirimu. Look at that. Kamu perlu yakin. Kamu perlu yakin bahwa semesta ini akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tapi kamu tahu bahwa kamu harus menjadi vibrasi dari apa yang kamu inginkan itu. Growth, ini tentang pertumbuhan spiritualmu. Ini tentang bagaimana kamu berproses. Bahwa kecemasan, ketakutan, keraguan itu bukanlah hal yang seharusnya ada dalam kehidupanmu. No. Kamu lebih daripada yang kamu tahu. Kamu lebih luar biasa. Dan kamu akan mencapainya. Tidak perlu ada yang disesali. Ini bagian dari pertumbuhan. Dan pertumbuhan spiritualmu adalah yang terpenting saat ini. Kamu berbeda, aku sampaikan di awal. Sehingga kadang-kadang kamu merasa kamu seperti sendiri. Ya, kenapa tidak semua orang menjalani apa yang aku jalani? Karena kamu terpilih. Karena kamu kuat dan lebih kuat daripada yang kamu tahu. Lebih kuat daripada yang kamu sadari. Kamu lebih tangguh daripada yang kamu sadari. Ketahuilah itu. Flow like water. Ya. Jangan melawan arus. Kamu hanya perlu mengikuti arus kehidupan ini. Kamu mengizinkan dirimu untuk bersinergi dengan semesta, untuk bersiap mendapatkan kelimpahan itu dari Tuhan. Karena seperti yang aku sampaikan, jika kamu benar-benar siap, ya, sesungguhnya Tuhan akan turun tangan di saat kamu merendah, ya, di saat kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segala hal dalam kehidupanmu. Ada kuasa yang lebih tinggi dari itu. Oke. Ini sebuah proses awakening. Kadang-kadang terasa tidak nyaman, kadang-kadang terasa tidak mudah, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada energi dari Pisces, kuat sekali, ya. Pisces yang terkuat, kemudian ada Scorpio dan Cancer. Setelah itu yang kuat lagi adalah Libra, Gemini, Aquarius. Baru aku dapatkan Virgo, kemudian ada Capricorn dan Taurus. Ya. Tapi ini energi, ya. Bisa jadi zodiak kamu bukan ini, tapi ini energi terkuatnya untuk PEL 2 ini. PEL 2, thank you, ya. Dan aku merasa kamu akan berproses dengan indah. Aku merasa bahwa kamu akan mendapatkan kekuatanmu kembali, kamu akan bersinar lagi, dan kamu tahu bahwa setiap yang kamu jalani adalah bagian dari pertumbuhan spiritualmu. So, ketahuilah itu. Ya, kamu lebih kuat daripada yang kamu tahu, dan jangan menyerah, oke? Kamu harus maju memenuhi mimpi-mimpimu. PEL 2, take care. I'll see you on the next video. I love you. Hai, PEL 3, ini yang kamu pilih, oke? Clear cards. So beautiful. Energinya adalah energi menyembuhkan, oke? So, beberapa di antara kamu seperti sedang ada dalam proses itu. Let's see. Aku akan membiarkannya untuk berada di sini. Kita akan membuka ini nanti. Aku akan ambil tarot card dulu untukmu. PEL 3. Something about love. Sesuatu tentang cinta. Tapi kita akan lihat secara spesifik seberapa dekat kamu dengan mimpi-mimpimu. PEL 3. Kamu sudah banyak melakukan hal benar, PEL 3? Kamu menginginkan kestabilan. Beberapa di antara kamu menunggu sebuah atau 1-2 orang, ini spesifik sekali, ya. Kamu menunggu sebuah pernikahan, kamu menantikan seseorang menjanjikan komitmennya, mewujudkan, merealisasikan komitmennya kepadamu. Tapi di sini ada sebuah
pondasi kokoh yang kamu harapkan ada dalam kehidupanmu. L3, beberapa di antara kamu suka dengan keteraturan, oke? Kamu suka dengan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan atau diterapkan kepadamu sedari kecil. Kamu cukup disiplin untuk beberapa hal. Dan satu-satunya pekerjaan rumahmu adalah tentang bagaimana untuk keluar dari sebuah comfort zone atau zona nyaman di mana tempat kamu berada. Sesuatu yang membuat kamu tidak banyak tumbuh, berkembang, oke? Sesuatu yang kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini sesekali kita harus mengambil resiko. Dan kamu harus belajar banyak tentang itu, ya. Kamu mungkin beberapa orang yang sedikit heran ketika melihat orang lain memberontak, oke? Menjadi seseorang yang tidak taat pada peraturan karena kamu berbeda, oke? Karena kamu adalah kebalikan dari seorang yang memberontak. Kamu sangat suka dengan keteraturan. Tapi ingat bahwa rutinitas jangan sampai membuat kamu tidak bergerak kemana-mana. Seberapa dekat dengan yang kamu impikan? Aku merasa bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Tapi sebelumnya, kamu harus memenuhi apa yang kamu butuhkan untuk pertumbuhan jiwa atau spiritual ini. Jangan terjebak pada sebuah zona nyaman yang membuat kamu tidak belajar lagi. Hidup ini adalah sekolah dunia. Hidup ini adalah tentang belajar. Ketika kamu mulai berhenti belajar, kamu seperti diingatkan lagi agar tidak berhenti belajar, karena hidup ini adalah tentang belajar. Maka belajarlah selalu dari setiap situasi. Bahkan ketika situasinya sudah sangat nyaman, kemudian kamu merasa, apalagi yang harus aku lakukan di luar sekarang ini, karena kamu seperti merasa sudah mencapai banyak hal dalam kehidupanmu, oke? Kadang-kadang kamu terjebak dalam sebuah situasi, kemudian kamu sulit untuk memutuskan apakah A, apakah B, apakah ya take it or leave it, atau mungkin untuk beberapa seperti mana yang harus aku pilih. Dan kamu diingatkan untuk jangan berlama-lama pada kebimbangan itu, oke? Jangan berlama-lama membiarkan situasi yang tidak menentu itu mengendalikan kehidupanmu. Karena kamu tahu kapan saatnya kamu harus berlayar, kapan saatnya kamu harus maju, kapan saatnya kamu harus melangkah meninggalkan entah situasi yang tidak sehat, entah orang yang tidak sehat, entah situasi emosional atau energimu sendiri yang negatif. Dan ini seperti sebuah starting point, seperti sebuah awal lagi dalam kehidupanmu. Zona nyaman selalu diinginkan oleh setiap orang, tapi terlalu lama membiarkan diri kita berada pada sebuah zona yang aman, mudah ditebak, oke? Kita tahu ujungnya kemana, melakukan A pasti hasilnya B, melakukan B pasti hasilnya C, dan itu sudah terbaca semua oleh kita. Biasanya membuat kita merasa stuck, dan jangan membiarkan dirimu stuck dengan itu. Jangan terlalu takut kehilangan sesuatu, ya, karena pun tidak ada yang selamanya, tidak ada yang abadi. Pun semua hanya bersifat sementara, kecuali kasih sayang Tuhan dan jiwamu. Maka beranilah untuk membuat sebuah terobosan dalam kehidupanmu. Berani berubah, oke? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak kamu perlukan, sama sekali tidak kamu perlukan. Mungkin orang lain jika sudah berada dalam situasimu sudah depresi atau sudah merasa stres, sudah merasa kacau, tapi kamu tidak. Jadi kestabilan emosi yang kamu dapatkan dari proses panjang ini, atau setidaknya ya kamu masih bisa berdiri sekarang ini, maka pakailah itu. Coba lihat pencapaianmu sampai saat ini. Apa yang kamu lakukan dulu ketika kamu dalam survival mode itu, ya, mode survive atau bertahan dengan kehidupan. Kamu akan melanjutkan kehidupanmu, kesannya kamu akan sampai di titik ini, oke? Titik dimana kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, entah dalam hal karir, pekerjaan, keluarga, oke? Orang-orang yang datang dalam kehidupanmu, kekayaan, finansial, stabil, wow. Jangan menyalahkan dirimu atas keputusan yang sudah kamu ambil di belakang sana. Mungkin kamu meninggalkan pekerjaan, mungkin kamu meninggalkan seseorang, mungkin kamu memilih untuk move on, mungkin kamu meninggalkan keluarga atau situasi yang tidak sehat untukmu, tapi kamu akan membuatnya menjadi sesuatu terbaik yang pernah kamu ambil dalam kehidupanmu, sebuah keputusan terbaik. Ya, jangan menyesali itu. Karena kamu adalah kreatornya, kamu akan meng-create itu. Kita akan lihat di sini apa yang dimiliki untukmu. Oh ya. The crumbling. Ada banyak momen yang seringkali membuat kamu terlalu banyak hidup di masa lalu.
Mungkin tidak kamu sadari, tapi masih cukup banyak. Tapi ini bukan tentang kamu tidak boleh. Ya, kadang-kadang mengingat masa lalu itu membuat kamu lebih aware tentang apa yang harus kamu pelajari, apa yang tidak boleh kamu ulangi. Kemudian hikmah apa yang bisa kamu ambil. Jangan sampai terjebak pada masalah yang sama, jangan sampai dealing dengan orang yang sama. Membuat kamu lebih aware lagi, sadar betul dengan apa yang kamu hadapi, oke? Tapi jangan terlalu banyak menggantungkan dirimu pada sesuatu yang tidak nyata. Hal paling nyata yang kamu punya adalah saat ini. Jadi paling bagus adalah hidup untuk dirimu saat ini, detik ini. Jangan terlalu mencemaskan masa depan dan jangan terlalu terbawa oleh masa lalu. Ingat, ada kata terlalu di situ yang artinya sesuatu yang terlalu tentu saja tidak bagus. Tapi jika hanya sekedar untuk membuat kamu ready atau bersiap dengan apa yang terjadi di depan, kemudian kamu merasa lebih hidup ketika kamu bisa mawas diri, ya, that's fine. Tapi yang penting tidak ada kata atau konteks terlalu di situ. Look at that, ya. Seketika kamu bertanya pada dirimu, kamu menggantungkan dirimu pada apa? Apakah pada trauma-trauma yang terjadi? Apakah justru kepada hal-hal positif yang bisa kamu ambil dalam kehidupanmu? Disitulah beginningsnya datang, ya. Ini portal atau gerbang kamu. Bagiku, aku merasa fokus untuk grup 3 ini banyak yang menantikan seseorang. Dan apa yang kamu capai ini sebuah co-creation. Jadi ini melibatkan orang lain dalam kehidupan. Sehingga ketika itu terjadi sesungguhnya ini bukan hanya bergantung pada energimu, tapi tentang apakah orang lain itu juga ingin mewujudkan sesuatu denganmu. Sesuatu yang kamu inginkan ini, pile 3, ketahuilah, ya. Ketika kita berbicara tentang sebuah hal yang ingin kamu wujudkan dan itu melibatkan orang lain, maka orang lain itu harus punya vibrasi yang sama denganmu. Dia pun harus mewujudkan sesuatu yang sama tujuannya denganmu. Maka aku merasa jangan terlalu memaksakan diri jika memang dia bukan orangnya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah kamu membawa kualitas itu ke dalam dirimu, ya. Sosok yang kamu tunggu atau yang kamu nantikan, siapapun itu, oke? Ini seperti sebuah awal bagimu. Release, look at that, ya. Apa yang perlu kamu lepaskan? Energi negatifnya, orang-orang yang memang tidak layak untuk berada dalam kehidupanmu, situasi yang memang sudah seharusnya berakhir dan tidak membuat kamu terjebak berlama-lama dalam situasi yang aku merasa saat ini yang paling penting adalah situasi itu tidak lagi ada dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena itu baik untuk kesehatan mentalmu, kesehatan jiwamu, oke? Kenapa kamu harus kehilangan seseorang? Karena kamu dijauhkan dari sesuatu yang bisa lebih buruk menimpamu. Sekalipun kamu merasa saat ini belum benar-benar merasa baik dengan hidupmu. Forgiveness. Karena memaafkan orang lain harus dimulai dengan memaafkan diri sendiri. Ya. Maka sembuhkan dirimu, pel 3. Dan lihatlah, ya. Clear your energy field. Maka bersihkanlah energimu, energi yang mengitarimu, energi di sekelilingmu. Karena kamu yang punya kendali atas hidupmu. Ya, kamu adalah orang-orang, ya, tipikal orang. Jadi begini, kamu merasa ingin merubah sesuatu menuju kepada hal yang kamu impikan. Persoalannya bukan di orang-orang toksiknya, persoalannya bukan di situasi toksiknya. Kamu diminta untuk berhenti fokus dengan situasi atau orang-orang itu. Fokus ke dalam dirimu. Fokus tentang apa yang perlu kamu kembangkan, apa yang perlu jiwamu pelajari. Pengembangan diri itu penting, ya. Ini memperkokoh jangkar spiritualmu. What next? Kamu akan selalu ada pertanyaan itu. Ketika kamu mencapai sesuatu, oke, apa lagi? Ketika kamu sudah sampai di sana, apa lagi? Pertanyaan itu akan selalu ada. Dan pada akhirnya kamu tahu bahwa kehidupan ini adalah tentang kebermaknaan dan kebermanfaatan kita untuk orang lain. So, aku merasa beberapa di antara kamu tinggal di sebuah situasi yang toksik, ya, yang tidak benar-benar sehat. Tapi jalannya yang aku dapatkan di sini, tidak semuanya harus meninggalkan situasi toksik itu, ya, atau orang toksik dalam kehidupanmu. Karena beberapa jalan kehidupannya seperti kamu ada di sana, oke, bukan untuk lari dari situasi itu, tapi untuk belajar sesuatu tentang dirimu. Sesungguhnya situasi toksik yang kamu tarik ke dalam kehidupanmu, enggak, aku nggak narik, ya. Kamu tidak sadar kamu menariknya dalam kehidupanmu. Ini hanyalah salah satu cara bagi Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada yang harus kamu perbaiki dari dalam dirimu, oke? Ingat, penting bagi kamu tidak selalu harus mendengar apa yang ingin kamu dengar. Penting bagi kamu untuk membuka diri
mendengar sesuatu yang memang butuh kamu dengar. Dan ini yang butuh kamu dengar. Ini yang kamu butuhkan. Ini yang kamu perlukan. Oke? Bukan hanya sesuatu yang manis, yang menjanjikan seperti orang lain juga merindukanmu, orang lain itu adalah orang yang bla 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 bla. No. Karena fokusmu sekarang adalah membenahi tentang bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana cara kamu mengendalikan emosi, bagaimana cara kamu menemukan keutuhan dengan dirimu, seperti apapun kondisi di luar sana. Tidak seorang pun berhak mengatakan apa yang perlu kamu lakukan dengan kehidupanmu. Even itu adalah orang tuamu, even itu adalah anakmu, even itu adalah orang spesial dalam kehidupanmu. Kamu punya free will, oke? Untuk menentukan kamu mau kemana. Dan kamu diingatkan untuk membebaskan dirimu dari rasa takut. Kamu banyak khawatir tentang ketidakmungkinan. Padahal ketidakmungkinan itu adalah hal yang paling pasti terjadi, ya. Tapi ketidakmungkinan itu bisa kamu jadikan menjadi mungkin. Karena keajaiban itu ada. Karena kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Keajaiban-keajaiban kecil mulai akan kamu rasakan dalam kehidupanmu. Ketika kamu sudah menemukan dirimu. PL3. Dan momen itu adalah momen ketika kamu memaafkan segalanya. Oke? Dan kamu menjalani hari dengan penuh kasih. Dengan penuh cinta. Kamu fokus terhadap kamu ingin menjadi apa dan bagaimana berproses ke sana. PL3, aku tahu bahwa kamu ingin sebuah rumah. Rumah dalam arti yang sebenarnya bisa. Memang kamu menginginkan rumah, tapi bisa jadi ini adalah sebuah tempat di mana kamu merasa damai. Dan rumah itu, ya, rumah itu akan kamu dapatkan ketika kamu menemukan rumah dalam dirimu. Rumah dalam arti yang lebih luas daripada sekedar jiwamu, oke? Itu akan kamu dapatkan ketika kamu menemukan rumah dalam dirimu, ketika kamu menciptakannya. Dan ketika kita punya rumah dalam diri kita, tentu saja kita tidak akan membiarkan maling masuk, penjahat masuk, right? Kita akan mengunci dan mengamankan rumah itu dengan baik. Kita akan mengendalikan siapa yang boleh masuk ke sana, siapa yang tidak. Oke, kita akan lihat energinya, PL3, ya. Energi terkuatnya ada di elemen api atau fire sign, so ada Aries, Sagittarius, dan Leo. Kemudian energi selanjutnya ada di, Libra, Gemini, Aquarius, baru Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada sedikit dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. PL3, kamu bisa melaluinya. Kamu tahu bagaimana caranya untuk healing, kamu tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kestabilan itu dan stabilnya finansial, sebuah rumah tangga yang stabil, sebuah keluarga yang luar biasa, sebuah karir yang mapan, karir impianmu. Kamu mencapainya dengan melewati proses ini, ya. 2, 9, 10. 2, 9, dan 10. Angka itu signifikan untuk PL3. Ya. Aku berharap segera, karena kamu bisa melewati ini, mendapatkan yang kamu inginkan, dan semakin dekat dengan apa yang kamu cita-citakan. Take care. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. I'll see you on the next video, guys. I love you.